Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, sepindah malih kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah agar setiap nikmat menjadi wasilah kita semakin takwa kepada Allah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepindah mari salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insyaallah. Saya mengingatkan tentang apa yang kita pelajari sebelumnya, tentang prolog atau muqaddimah Kitabul Jami. Mudah-mudahan sudah dipraktikkan sampai dengan malam hari ini, masih diingat insyaallah beberapa hal yang menjadi pembahasan kita sebelumnya. Ini penting Bapak Ibu sedaya karena Jumat kemarin ini pelajaran yang saya kira penting disampaikan kepada panjenengan semua, yang saya kira sebagian putra-putri ini pun sudah berkeluarga. Saya pada Jumat itu diajak ngobrol sama salah seorang jamaah yang beliau menyampaikan tentang sedikit keluh kesah tetapi manfaatnya besar. Beliau mengatakan, Ustadz, saya baru saja selesai membantu proses perceraian salah seorang sahabat. Proses 6 bulan karena bolak-balik ke pengadilan. Kemudian mengapa bercerai? Mengapa sampai bercerai? Beliau menyampaikan karena suaminya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Ini para suami yang hadir, hati-hati. Loh kok bisa begitu? Kata beliau, orang ini kalau belanja dengan istrinya ke tempat belanja atau ke warung belanja, maka istrinya milih, kemudian habisnya berapa dia yang bayar, istrinya nggak pernah pegang uang. Kasihan sekali. Akhirnya bercerai lah, singkat cerita. Kemudian menikah lagi, belum genap 3 bulan ternyata istri yang baru juga mengeluh, keluhannya sama. Mengapa saya katakan ini penting saya sampaikan kepada panjenengan? Karena orang ini orang mampu. Orang ini bisa beli rumah 2, kendaraannya baik. Saya nggak menceritakan kalau orang ini benar nggak mampu. Orang ini mampu, tetapi mohon maaf, belanja istrinya nggak dipenuhi. Padahal beliau orang yang dikenal rajin ke masjid. Ini yang saya katakan, bahwa tangga kita menuju Allah itu tangga vertikal dengan hubungan kita kepada Allah, ibadah makhluk kita. Tapi ingatlah ada hak-hak makhluknya Allah yang harus kita penuhi, yang kita pelajari di kitab adab dan akhlak. Bukankah kemarin kita telah mempelajari tentang wala yajtami'u? Masih ingat tidak akan berkumpul asuh wal iman, antara sifat pelit dengan iman, fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah. Berarti meskipun ini orang sudah rajin ke masjid, ini dipertanyakan keimanannya, karena ini hadisnya muttafaqun alaih. Wala yajtami'u, tidak akan berkumpul sifat pelit dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya. Berarti ini orang keimanannya dipertanyakan. Kemudian yang kedua, hadis yang juga sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menika akmal mukminina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Benar Rasulullah mengatakan apa? Hiyarukum, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada nisaihim, kepada istrinya. Lah terus orang ini ke masjid bagaimana nasibnya begini? Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik dengan pasangannya, dengan istrinya. Maka Bapak Ibu sedaya,
sungguh pembelajaran kita itu harus seimbang dengan aplikasinya. Nggih. Nggih. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan apa? Hiyarukum li nisaihim. Yang paling baik di antara kalian bapak-bapak, ada yang paling baik dengan istrinya. Kalau kita belum bisa berbuat baik dengan istri kita, pasti dipertanyakan persoalan keimanan kita. Nggih. Maka Bapak Ibu sedaya yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi teladan keluarga, insya Allah. Nah, itu sepenggal kisah dari yang saya terima Jumat kemarin. Ya, Masya Allah, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita ngelajengaken kajian kitab Ushul Salasah. Terakhir kita sudah membahas tentang bahwa Allah tidak ridho disekutukan dengan apapun. Yeah. Ini berulang kali saya sampaikan agar nancep di hati. Yeah. Karena ini bagian pokok dari keimanan kita. Yeah. Annallaha la yardha an yushraka ma'u ahadun fi ibadatih. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak ridho disekutukan di dalam peribadahan. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Baik itu malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Nah, saya ulang sedikit pengambilan dalilnya. Nggih menika surah Jin ayat ke-18. Nggih, surah Jin ayat ke-18 sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Nggih. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Nggih. Kemudian fala tad'u, jangan engkau tad'u. Di situ adalah nahyi, larangan. Fala tad'u, jangan kau menyeru, jangan kau berdoa, jangan kau meminta, jangan kau bertawakal kepada Allah di waktu yang bersamaan juga bertawakal, meminta, berdoa kepada selain Allah. Ini ayat yang sangat pendek tetapi Masya Allah manfaatnya luar biasa. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tadi sore saya sudah nge-share ke Pak Andri insya Allah tentang doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Sudah di-share belum Pak? Sampun di bawah Bapak Ibu nggih? Belum. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca. Ada dua nggih. Mengapa ini penting saya sampaikan di awal? Kita selama 3 minggu terakhir sudah membahas sedikit banyak tentang syirik. Yang kita tahu bahayanya nggih, satu-satunya dosa yang jika dilakukan akan menghapus dosa yang lain seluruhnya adalah syirik. Maka kita minta kepada Allah agar kita terhindar dari syirik. Di antara doanya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat nomor pinten? 3 dosa gangsal. Kalau yang sudah baca paham. Ini saya berharap lambat-lambat jenengan yang bagian ini diamalkan. Di sujud jenengan, pas sholat sendirian diamalkan. Apa doanya? Yang diambil bagian akhirnya sebenarnya itu. Rabbi wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Duh Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan agar saya dan keturunan saya sampun ngantos menyembah kepada selain Allah. Nggih. Di Bapak Ibu sedaya, nggih. Sekali lagi saya sampaikan untuk penguat. Ini yang berdoa sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi, yang stok tauhidnya itu banyak banget. Saja masih berdoa, duh Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados kula lan keturunan kula sampun ngantos menyembah kepada selain Allah. Maka Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf mengatakan, siapa yang merasa aman dari penyembahan kepada selain Allah setelah Ibrahim alaihissalam saja berdoa seperti itu. Maksudnya ngaten Bapak Ibu sedaya. Kalau ada orang zaman sekarang, "Nek aku ra mungkin lah nyembah selain Gusti Allah, ra mungkin keturunanku." Orang-orang yang nganti nyembah berhala ora. Mungkin sebagian kita berpendapat seperti itu, ketahuilah Bapak Ibu sedaya. Yang berdoa agar terhindar dari penyembahan kepada selain Allah itu Ibrahim alaihissalam.
yang tauhidnya sangat banyak, sebagaimana saya gambarkan kepada panjenengan sebelumnya. Kaya-kaya ta wong sing sugih Banduara bocah Cilacap niku. Banduara sugih banget nih, 30 keturunan rantai. Kok teksi berdoa, duh Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados kula lan keturunan kula sampun ngantos dados tiang miskin, padahal pun sugih banget niku. Kalau itu yang berdoa Pak Wahid patut, wong yorong sugih. Nah, kita semua tentu saja dibandingkan Ibrahim alaihissalam nggak ada apa-apanya, stok tauhidnya saja. Allah ingatkan di dalam surah Ibrahim ayat ke-35 bahwa beliau tetap berdoa, Rabbi wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Maka malam hari ini Bapak Ibu sedaya jenengan kondur bahwa ilmu ini dipraktekkan. Jenengan ketika sujud, Rabbi wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Sakderengipun jenengan salam assalamualaikum salat, jenengan ucapkan juga tambahan doa Rabbi wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, andai doa itu dikabul, bukankah jenengan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika jenengan sudah di dalam kuburan? Yang jenengan harapkan waktu itu doa putra ingkang soleh. Nggih menika doa anak yang menyembah hanya kepada Allah saja. Maka Bapak Ibu sedaya, ini bukan persoalan hanya 1-2 hari. Ini persoalan kehidupan setelah kematian. Anak-anak kita masih hidup di dunia. Kita benar-benar berharap betul mereka kirim istighfar kepada kita, mendoakan kita. Bukankah penduduk kubur mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah ini, kenapa kok saya dapat pahala sebesar ini? Kata Allah, dikarenakan anakmu di dunia mengistighfarimu. Masya Allah. Siapa yang bisa mengistighfari kita di kuburan? Anak-anak kita yang soleh. Buah dari doa-doa kita sebelum kita seto. Rabbi, ya Allah, wajnubni, tolong saya, bantu saya agar saya dan keturunan saya enggak menyembah kecuali hanya kepada Engkau saja. Doa yang pertama. Doa yang kedua apa? Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu, berlindung kepadamu, an usyrika bika, 5 a'lam, yang saya tahu. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan terhadap kesyirikan yang saya sudah tahu. Berarti kita berharap kalau kita sudah tahu kesyirikan, kita jangan terdorong melakukan itu. Kenapa ini penting Bapak Ibu sedaya? Kadang-kadang dalam situasi tidak normal, situasi terdesak, situasi sakit yang teramat sangat, ada soal yang mendesak, kadang-kadang kita itu jadi linglung Bapak Ibu sedaya. Bagaimana tidak? Orang pendidikannya S2 bisa datang loh ke Samsudin. Jenengan tahu Samsudin nggih? Ngertos mboten? Gus Samsudin yang sekarang lagi terkenal banget, viral. Yang pakai keris titit mari. La ilaha illallah. Di mana logikanya orang-orang pintar itu diletakkan coba? Orang yang hanya seperti itu, naudzubillah. Nggih. Bahasanya orang masyarakat mengatakan apa? Datang ke orang pintar, saya katakan datang ke orang tidak pintar itu. Nggih. La ilaha illallah. Maka sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu terhadap dosa syirik yang saya sebenarnya sudah tahu. Yang kedua, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon kepadamu ya Allah ampunan jikalau saya terlanjur berbuat syirik sebab ketidaktahuan saya. Jadi 2 unsur di dalam doa itu nggih. Kalau jenengan terpaksa dereng saged bahasa Arabnya, minimal bahasa Indonesia saged. Nggih. Tetapi kalau jenengan di dalam sholat harus dalam bahasa Arab kaifiahnya. Maka yang di-share tadi jenengan waos, jenengan hafalkan, kemudian dipraktekkan. Nggih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Nggih. Di dalam surah Al-Baqarah 186.
Jikalau orang-orang bertanya kepada Muhammad tentangku, fa inni qarib, jawablah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya mengabulkan doa bagi orang-orang yang berdoa. Bagi sinten? Orang-orang yang aktif berdoa. Maka kaifiyah doa, hafalan tentang doa itu penting sekali Bapak Ibu sedaya. Maka kalau jenengan lihat TPQ anak-anak kita itu sudah diajarkan doa-doa. Nah, yang bagian itu tolong diamalkan. Ya, Bapak Ibu sedaya, diamalkan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian Bapak Ibu sedaya diingatkan kembali, tadi dalilnya adalah surah Jin ayat ke-18. Kenapa saya ulang-ulang terus sebelum masuk ke bab berikutnya? Biar saya ingin jenengan itu sampai paham Bapak Ibu sedaya. Kenapa? Di masjid lain pengalaman ini, ternyata setelah lewat tutup blok satu buku, mereka minta diulang, khususnya di bagian-bagian yang seperti ini dan bagian anwaul ibadah. Ya. Padahal di situ pesertanya secara strata pendidikan tidak sedikit yang S2. Beliau mengatakan, iya kami dulu memang belajar begitu di luar, tetapi persoalan ini kami baru, dan persoalan ini persoalan hidayah. Maka mengulang lagi menjadi penting. Saya berharap walaupun sedikit tapi nyentel dan diamalkan, itu akan lebih efektif insya Allah. Jadi malam ini garis tebalnya diantaranya adalah doa itu diamalkan. Karena siapa yang dikabul? Idadaan, yang berdoa. Allah yang sabdo pangandika insya Allah. Kemudian kaidahnya Bapak Ibu sedaya terkait dengan ayat tadi itu, kaidahnya semakin tinggi iman seseorang, maka semakin takut dia dengan dosa syirik. Itu kaidahnya. Artinya semakin orang tidak takut dengan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, semakin rendah pula iman dia. Tadi hubungan horizontal, semakin tinggi iman seseorang, semakin imannya tinggi, semakin baik perbuatan kepada istrinya. Kaitannya dengan Allah, semakin iman seseorang tinggi, maka semakin takut dia dengan dosa syirik. Kenapa? Sepindah malih, satu-satunya dosa yang jikalau dilakukan seluruh amal kita hilang adalah kesyirikan. La in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau panjenengan berbuat syirik, maka seluruh amal hilang, habaan mansuro, hanya jadi debu-debu bertebangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka sepindah malih saya ingatkan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan 13 tahun hanya persoalan ini di Mekah, tidak turun syariat. Turun syariat di Mekah itu turun sholat saja, itu pun 3 tahun terakhir. Syariat yang lain, adzan dan sebagainya itu di Madinah. Mengapa? Pondasi la ilaha illallah itu yang paling pokok untuk agama kita ini. Insya Allah kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Kemudian fala tad'u berarti itu larangan. Kemudian ada kata-kata ahadan. Bapak Ibu setuju? Ini sedikit kita belajar tentang bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu, sebuah kata itu bisa bersifat umum atau khusus. Saya perlambat sekali lagi. Sebuah kata bisa bersifat umum atau khusus. Misal contoh, saya mengatakan as-sholah, maka sholat itu. Tapi kalau saya mengatakan sholat, maka sholat secara umum bisa sholat isya, sholat subuh, sholat sunnah. Tapi kalau as-sholat, sholat itu yang dibicarakan. Contoh lain, mobil. Mobil dengan mobil itu berbeda mboten? Berbeda nggih? Mobil dengan mobil itu. Kalau mobil berarti umum, mobil apa wae. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, sebuah kata itu bisa berarti demikian. Nah, di dalam ayat ini, fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan di situ itu sifatnya adalah umum. Umum. Kalau bahasa Arabnya namanya nakiroh. Nakiroh. Dia bersifat
umum, bukan ma'rifah. Kalau yang khusus namanya ma'rifah. Nah, kaidahnya begini Bapak Ibu Sedoyo. Kalau ada sesuatu yang umum, bismillah mali, di dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang umum didahului oleh perintah atau larangan, maka perintah atau larangannya itu bersifat umum, apa saja tanpa kecuali. Di sini kata-katanya apa? Fala tad'u, jangan kau meminta, jangan kau berdoa. Kemudian ma'allahi ahadan. Ahadan di situ tuh berarti apapun, berarti tidak ada kecualinya maksudnya. Baik itu malaikat, mau nabi, mau bintang, mau laut, mau roh gentayangan, mau apa, itu tidak ada perkecualian. Gak boleh kita minta ke sana, menyeru ke sana. Nggih. Sangat dipahami Pak Bustoyo. Jadi ketika jenengan mendengar ayat ini, jenengan sekarang sudah tahu tafsirnya. Murni kita tuh benar-benar gak ada secuil pun di hati kita berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Karena sekali lagi bahasanya adalah fala tad'u, kata Allah, ma'allahi ahadan. Ahadan adalah mobil misalnya, umum maksudnya, bukan mobil itu. Berarti ahadan itu apa saja tak terkecuali. Jangan kau meminta, jangan kau berdoa kepada apapun selain Allah. Selain Allah. Ini Bapak Ibu Sedoyo, kalau ini jenengan resapi, tentremnya luar biasa. Jenengan akan merasakan energi luar biasa kalau jenengan paham ini. Karena jenengan tahu persis yang mengurusi panjenengan itu Allah. Semua masalah di dunia ini atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Contoh, bicara persoalan takdir. Kalau berkumpul seluruh makhluknya Allah dari kalangan jin dan manusia berkehendak berbuat buruk sama kita, kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Sebaliknya, seluruh dari golongan manusia dan jin berkumpul untuk membuat keuntungan buat kita, kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Kalau sudah seperti itu kan tentrem hidup kita Bapak Ibu Sedoyo. Gini apa nggih? Kita hidup pastilah ada masalah, ada problematika, pasti tidak mungkin tidak. Memang kita ditakdirkan oleh Allah akan diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Dan persoalan kebaikan, persoalan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan antar manusia. Maka sekali lagi, dengan memahami ayat yang pendek ini saja, insya Allah Bapak Ibu Sedoyo, kita tuh udah tentrem seharusnya di dalam hidup ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang mendapati akhir hidup kita sedemikian, termasuk husnul khotimah. Dan di antara bekalnya adalah kita paham ayat ini tadi, karena ini persoalan yang sangat mendasar. Sisa waktu 10 menit, insya Allah bisa digunakan untuk tanya jawab. Syukur-syukur yang terkait dengan bab ini, jadi kita bisa lebih fokus. Monggo. Kalau nggak ada yang tanya nanti saya teruskan. Ibu-ibu, monggo Pak. Gimana Pak? Doa tadi, oh nggih. Nggih. Jadi ini doanya doa umum yang bisa dibaca kapan saja, khususnya pada waktu-waktu mustajab. Kalau di dalam sholat dibaca ketika sujud sendirian, sholat sendirian gitu, panggil sholat sunnah maksudnya, atau sebelum salam. Sebelum salam. Jadi di antara doaul masalah di dalam doaul ibadah, yaitu di dalam sholat, itu dilaksanakan di saat sujud dan di saat sebelum salam. Ada alasan mengapa di saat sujud. Ucapan kita ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan saya memujinya. Bapak Ibu Sedoyo, ini
pesannya besar sekali. Mengapa sujud dikatakan menjadi waktu terbaik untuk doa? Karena saat itu kita itu ngaku sebagai hamba. Sangat dipahami. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, engkau tuh a'la, tinggi, saya itu rendah, dan saya letakkan kepala saya di tempat rendah. Maka saat itulah mustajab doa, Bapak Ibu Sedoyo. Mustajab doa. Kemudian atau sebelum salam, karena Rasulullah ajarkan sebelum salam perbanyak doa. Dan harus bahasa Arab kalau di dalam sholat. Kalau tidak bahasa Arab maka diem. Kita di hati. Karena batal mengucapkan di luar bahasa Arab di dalam sholat. Kalau di luar sholat bebas, monggo, bebas. Atau nggih Pak nggih? Demikian yang disampaikan malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Andri, monggo. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.